Assalamualaikum. Oh, oke oke oke. Maaf maaf. Cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo itu ketua kelas Mursidi, tolong dipimpin terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Oh, siapa saja, teman? Oh ya, oke. Baik. Nah, di sini ada yang masih ingat teman-teman, anak-anak, materi sebelumnya yang Bapak telah ajarkan? Ingat Bapak. Menulis surat lamaran pekerjaan, Pak. Oh baik, coba dijelaskan Zira itu sedikit saja kayak gimana sebagai pengingat begitu. Contohnya seperti membuat CV ketika kita ingin melamar pekerjaan ke sebuah instansi dan Oh. surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat resmi. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Zira. Nah, baik. Di sini Bapak akan mengajak kalian ke dalam ruang redaksi. Di sini ada yang ingin cita-citanya menjadi seorang jurnalis? Enggak ada. Aduh. Nah, di dalam kegiatan kejurnalistikan itu terdapat bagian di dalamnya itu redaksi ya teman-teman. Nah, redaksi itu termasuk bagian dari kejurnalistikan. Nah, di sini kita akan belajar yakni teks editorial yang bagaimana ini berkaitan dengan redaksi atau juga bentuk suara dari institusi media untuk menyuarakan isu-isu sosial dan budaya. Nah, terutama kita sebagai masyarakat Pasuruan begitu. Nah, di sini Bapak akan mengajak juga pembelajaran kali ini kita kaitkan dengan budaya pesisir Pasuruan begitu. Nah, baik. Tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini, kita akan pertama memahami konsep teks editorial. Nah,
bagaimana kita nanti akan mengenali fungsi, nada, dan tujuan editorial sebagai suara institusi, begitu. Lalu kemudian kita mampu membedakan fakta dan opini. Lalu yang ketiga, kita akan mengidentifikasi isu aktual pesisir Pasuruan, begitu. Budaya-budaya yang ada di pesisir Pasuruan. Nah, baik, mungkin sebelum ke tingkat untuk mengaitkan ke budaya, kita akan belajar terlebih dahulu tentang teks editorial. Nah, di sini teks editorial adalah sebuah pernyataan resmi dari institusi media. Sekurang lebihnya begitu sederhananya. Nah, tujuannya ini bagaimana memberi penilaian kolektif terhadap isu-isu publik, sosial, budaya, dan mendorong tindakan atau refleksi publik. Jadi teks editorial ini juga penting anak-anak untuk kita belajar untuk belajar agar tahu kita perbedaan fakta dan opini, begitu. Nah, terutama ini dapat anak-anak baca di sini ciri-ciri utama ya. Ciri-ciri utama. Nah, teks editorial itu bukan opini pribadi ya, melainkan mewakili suara institusi atau lembaga pers. Lalu di dalamnya itu bersifat kritis dan logis. Bagaimana di dalamnya itu menganalisis sebab akibat secara terstruktur, begitu. Lalu yang ketiga tentunya persuasif. Mengapa membutuhkan ini? Karena dari opini atau opini resmi dari sebuah institusi ini untuk mempengaruhi kebijakan maupun mewakili pendapat publik dan mendorong adanya tindakan nyata, solusi-solusi nyata di kemudian harinya, begitu, dalam sebuah isu-isu sosial, budaya, politik dan sebagainya. Nah, oh ya, kurang satu itu. Nah, dalam konteks pesisir Pasuruan nanti editorial ini memberi penilaian berwibawa tentang isu lokal sambil menawarkan solusi berbasis bukti, begitu. Nah, kita masuk ke komponen utama editorial. Di editorial itu terdapat berapa, Mursidi? Terdapat 3 ya. Nah, yang pertama ada isu aktual. Nah, isu aktual ini ialah topik nyata, yakni sebuah masalah yang terjadi di kehidupan kita yang nyata, entah di pesisir pesisir Pasuruan kita, itu misal ada permasalahan abrasi pantai, begitu. Lalu fakta di lapangan, bagaimana apa yang terjadi, yang benar-benar terjadi di sana, di lapangan. Itu juga dibuktikan adanya data, observasi,
kutipan saksi, dan hasil pengukuran. Lalu yang ketiga yakni opini dari redaksi begitu. Bagaimana ini penilaian atau rekomendasi redaksi yang didukung oleh fakta dan data tadi begitu. Nah, ini merupakan ciri-cirinya. Boleh dibacakan Mas Fariski yang keras. Nah ini fakta dahulu coba yang keras. Yang fakta objektif dapat diverifikasi melalui data atau sumber. Contoh, tingkat erosi mencapai 1,2 meter per tahun menurut survei. Didukung bukti, foto, laporan kutipan saksi. Baik. Lalu coba Mbak Zahra baca yang opini. Opini adalah subjektif, merupakan penilaian atau interpretasi. Contohnya, pemerintah lalai menjaga pantai, perlu tindakan segera. Didukung argumen, secara logikal, bernilai, dan rekomendasi kebijakan. Nah, itulah ciri-ciri dari fakta dan opini. Nah, keduanya ini begitu sangat penting dalam sebuah teks editorial, karena juga ini keduanya termasuk dalam komponen-komponen tadi. Nah, baik. Kita akan masuk ke dalam dua isu, begitu, dua isu sosial yang terjadi di Pasuruan kita ini. Nah, yang pertama yakni ada tradisi petik laut Pasuruan. Lalu yang kedua ada ancaman abrasi pesisir begitu. Nah, sebagai seorang jurnalis begitu, apa yang harus kita tulis dari keduanya? Atau sebagai seorang redaksi atau institusi untuk menulis teks editorial itu dari keduanya itu kita akan menulis yang bagaimana begitu? Nah, misalnya ini. Nah, ini Bapak paparkan ada berita di Pasuruan kita, abrasi makin ancam pemukiman di pesisir pantai Pasuruan. Nah, ini diceritakan di sini bahwa ada yang 2 jam sebelum insiden diterjang gelombang yang sama. Nah, bagaimana di sini? Karena tidak adanya mangrove di dalam, bukan di dalam, maksudnya di pantai begitu, tidak adanya mangrove. Nah, kemudian ini Bapak putarkan video mungkin petik laut. Siapa yang kemarin ikut di pelabuhan? Oh. Nah,
salah satu Harus dirusak kah? Kirain tadi rusak. Kaget aja bu. Mas gak bisa. Nggak bisa. Bahaya. Bahaya. mungkin ini juga nih. Ini kami informasikan bahwa barisan kirap ini adalah barisan kirap kepala sapi yang akan dilarung di tengah laut dengan anggota kirap warga Kepala Rejo Kota. Wakil Wali Kota serta jajaran dari pemerintahan pengawalan acara larung ke tengah laut yang ada ikut juga. Kalau warga mau ikut ataupun naik kapal itu boleh teman-teman, dan tidak dipungut biaya, jadi gratis bolo. Siapapun yang mau Gratis ikut ya, asalkan teman-teman. perahu itu masih bisa ataupun layak lah, tidak terlalu penuh juga dan aman untuk dikendarai teman-teman. Kalau menurut saya sih acara ini lebih meriah daripada tahun yang kemarin teman-teman, jadi lebih banyak juga yang mengikuti acara larung ke tengah laut. Teman-teman itu Mursid, di bisa mana lihat ini, sendiri, saat ini walaupun banyak tahun yang 2000. tidak ikut lewat Ini kapal, kemarin ini, satu teman-teman itu bulan bisa kemarin. menyaksikan lewat Mursid, di pinggiran mana ini? seperti ini teman-teman. Oh iya. Jadi emang acaranya itu pas tanggal 2. Baik ya, mungkin dicukupkan menontonnya, bisa dilanjut di rumah untuk menonton ininya. Nah, yang Bapak ingin sampaikan, yakni bagaimana di sini dua isu ini itu mungkin berbeda, tetapi bagaimana ini dapat dikaitkan begitu. Jadi tradisi petik laut yang bagaimana itu notabene untuk bentuk rasa syukur, tetapi sedangkan ada isu lain yang lebih genting daripada tradisi petik laut ini. Sedangkan tradisi ini begitu banyak menggelontorkan juga pemerintah Kota Pasuruan begitu, wali kota itu untuk tradisi ini. Nah, sedangkan ada ancaman lain begitu, yakni ancaman abrasi pesisir yang harus ditangani begitu. Nah, baik, agar tidak bosan, di sini kita akan masuk untuk game. Nah, ini sebagai pengantar bagaimana di sini tradisi kemegahan perahu hias tradisi petik laut itu sebagai wujud syukur, dan yang Bapak sampaikan tadi, lalu ada krisis lain begitu, ada ancaman lain. Nah, ini juga sebagai pengingat ya, kita akan masuk ke dalam game.
Nah, kita akan masuk ke dalam game. Bapak bagikan kartunya ya. Nanti kalian tebak ya. Begitu. Nah, jadi nah, di sini kita akan main agar kalian dapat memahami begitu perbedaan dari fakta dan opini agar pembelajaran ini dapat dipahami begitu. Nah, kita masuk yang pertama. Mari anak-anak. Jadi di sini ada kalimat jumlah tangkapan nelayan di pesisir Lekok tercatat menyusut hingga 20% pada musim hujan tahun ini. Oh ya, kalau fakta itu kuning, kalau hijau itu opini, begitu ya. Ayo, Bapak hitung 3 hitungan, angkat ya. Yang menurut kalian fakta atau opini dari pernyataan ini, dari kalimat ini. Jumlah tangkapan nelayan di pesisir Lekok tercatat menyusut hingga 20% pada musim hujan tahun ini. Apakah sudah siap semua? Pak, hijau apa tadi? Hijau itu opini. Oke. Ayo, dalam hitungan 3. 1, 2, 3, angkat. Oke. Mari kita buktikan ya. Satu, dua, tiga. Oke, fakta benar. Oke, berikutnya. Nah, pemerintah Kota Pasuruan dinilai terlalu lambat dalam merespon krisis abrasi di kawasan pesisir. Ayo dibaca dulu, dipikirkan. Oke, siap ya. 1, 2, 3, angkat ayo. Oke. Kita buktikan ya. Ceng. Wey, hijau. Oke. Lagi ya. Nah, ini sangat disayangkan jika tradisi perahu hias ini perlahan dilupakan oleh generasi muda Pasuruan. Fakta atau opini? Kuning atau hijau? Oke, siap ya. Ceng. Woi, hijau. Oke, baik. Mungkin cukup ya. Oh, udah. Udah ya, cukup ya. Ya. Baik. Nah, tak terasa sudah di penghujung waktu. Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita. Apa ada yang mau membacakan? Saya. Ya, boleh. Boleh minta tolong dibisari saja. Oke.
Baik, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Zahra. Nah, jadi begitulah anak-anak kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti akan masih pembelajaran teks editorial ya, untuk yang lebih dalam lagi. Nah, Bapak akan berikan pekerjaan rumah ya. Ini nanti dibuat kelompok begitu. Temukan satu isu lokal di sekitarmu terkait pesisir maupun terkait budaya ataupun segala lainnya begitu, mata pencaharian, budaya dan sebagainya. Lalu di isu tersebut kumpulkan minimal 2 fakta lapangan, entah data ataupun wawancara ataupun foto bukti begitu. Lalu juga siapkan catatan lembar kosong begitu untuk kita menulis teks editorial di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin sekurang lebihnya itu yang dapat Bapak jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Apa?